Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk masuk ke dalam ibadah kita. Tadi udah saat teduh, kita hening sejenak. Kita mengundang hadirat Tuhan. Dalam waktu setengah jam ini kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita bisa menarik hadirat Tuhan. Tuhan bisa tersenyum melihat kerinduan kita pada pagi hari ini. Sehingga apapun Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin. Kita akan pujian selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Dua, iya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Kami terus bersyukur kepadamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekali lagi, selamat kita katakan selamat pagi Bapak. Kita beri salam kita kepada Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Buat kami berharga Tuhan, buat kami berharga Tuhan, buat kami berguna Tuhan. atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kedai surga, Bapa kami sembah dan kami muliakan melalui Yesus Kristus di dalam kami hidup. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kembali kami berkumpul satu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau juga mengetahui keadaan kami pribadi atas pribadi Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau mampukan di pagi hari ini kami boleh berkumpul, dan juga Tuhan kami mengalami banyak kelemahan jasmani kami. Kami juga akan melakukan segala kuasa pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau jamah tubuh kami yang sakit Tuhan. Sehingga saat kami berjalan, saat kami melakukan atas kami pada hari ini, Engkau pulihkan tubuh kami Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati indahnya ciptaan Tuhan dalam perjalanan kami pada hari ini Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar lagi juga akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga urapi hamba-Mu menyampaikannya Tuhan, agar di saat firman dinyatakan berkumandang saat ini, kami dapat merasakan ada kuasa dari firman Tuhan. Oleh Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mendengarnya dengan baik. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dengan konsentrasi, tidak dipengaruhi oleh situasi apapun, tidak dikuasai dengan HP kami, tapi kami konsen untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyadari banyak kesalahan kami, banyak kekurangan kami Tuhan. Bahkan di saat pagi pun kami, di saat bangun kami, banyak hal yang tidak baik. Di saat kami berkumpul juga mungkin banyak hal-hal tidak baik dalam hati dan pikiran kami. Pada saat ini Tuhan, kami mohon diampuni Tuhan. Juga kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk tepat firman yang Kau taburkan saat ini Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami sampaikan hanya berdasarkan nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita menyatakan amin. Selalu diberi tanda-tanda kasih Tuhan bagi orang-orang yang rindu kepada Tuhan. Kita angkat pujiannya. Tak usah takut. Betul-betul lah tak usah takut kita. Belum Musik belum. Gak usah ku takut,
aku imbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan dengan sungguh, El Shaddai, katakan lebih El sungguh. Shaddai, Allah Maha Kuasa, Katakan dengan imanmu, melimpah El Shaddai. tak usah kau takut. Tak usah ku tak usah ku takut. Katakan pada dirimu, Allah Allah yang menciptakan, menjagamu. Jangan takut. tak usah ku bimbang. Orang bimbang tidak dapat apa-apa, Yesus tapi orang percaya dipelihara oleh Tuhan. tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Katakan lebih sungguh, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. angkat hatimu, angkat hatimu, El Shaddai, angkat El khawatirmu. Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Yang terangkat padamu, kata hati kami yang terangkat untukmu Tuhan pagi ini. Kau tahu hati kami. Dia besar, El Shaddai mulia. Hati hambamu, El hati Shaddai, hambamu yang berdoa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Salam sejahtera bagi kita semua. Kedengaran? Kedengaran. Ibu-ibu yang cantik-cantik, kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Semua bisa tidur nyenyak. Dan semua kita sudah tidur tadi. Dan kita mulai sekarang ini mau mendengarkan renungan singkat ya, saudaraku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan dan terima kasih kepadamu, di mana kami Tuhan pada pagi hari ini sebelum kami mengadakan perjalanan kami Tuhan ke suatu tempat Tuhan, kemanapun kami pergi, kami tahu Tuhan menjaga dan menyertai kami. Tuhan memberkati perjalanan kami ini Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan. Jauhkan kami dari halangan-halangan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari kecelakaan Tuhan Yesus. Supir yang membawa kami juga Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami semua yang ada di sini juga Tuhan, yang mau pergi nanti Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami mau mendengarkan renungan singkat Tuhan, supaya kami Tuhan boleh dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Hidup mati kami berada dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba-Mu hanya debu tanah Tuhan yang tidak berarti, tidak berharga Tuhan. Tapi karena kemurahan-Mu Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi Tuhan. Engkau akan membuka firman-Mu Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita ambil renungan dari Amsal 12. Enggak bawa ayat semua ya. Oke. 12 ayat 1 sampai 28. Tapi kita ambil saja supaya singkat ya. Amsal 12 ayat 25 tentang kekhawatiran. Dari Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, Tuhan membungkukkan katanya. Jadi saudara-saudaraku, orang bungkuk gimana? Melihat ke bawah terus, melihat dunia saja, melihat yang jasmani saja, ya. Tidak ada waktunya untuk melihat ke atas, melihat hal kerajaan surga. Jadi saudara-saudaraku, di dalam dunia ini memang kekhawatiran inilah yang paling banyak, apalagi ibu-ibu ya. Khawatir akan masa depan anak-anak, masa depan kita, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan kesehatan, semualah pekerjaan usaha kita khawatir. Tapi kata Tuhan, serahkanlah di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Amin. Amin. Kalau kita khawatir, itu apa kekhawatiran ini? Takut, ya. Itu kan sama ya, takutan. Apa yang kita takutin, kadang-kadang itu yang bisa datang. Apa di mulut kita ini? Makanya berkatakan yang manis-manis, berkatakan yang baik-baik, maka jadilah yang baik dan yang manis, saudara-saudara ya. Kalau kita mengandalkan khawatir, itu karena kadang-kadang mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekuatan kepintaran kita, kejagoan kita. Tapi saudara-saudaraku, kita sering kecewa. Benar nggak saudara-saudara? Kecewa dan putus asa. Bahkan kita mau meninggalkan Tuhan, saudara-saudaraku. Tidak mau ibadah, malas-malasan, pergi ke gereja malas-malasan. Tapi puji Tuhan, pada pandemi ini semua saudara-saudara dan saya juga, semua kita memang ada rencana Tuhan supaya kita dengan anak, suami, menantu semua bisa duduk bersama beribadah di rumah. Ya kan? Itu udah kita lakukan selama 2,5 tahun ya. 2,5 tahun cukup lama sebenarnya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa berlalu, semua bisa diselesaikan Tuhan tepat pada waktunya. Karena itu ibu-ibu, janganlah kita khawatir. Karena janji Tuhan ada sama kita. Kita aminkan Tuhan.
janji Tuhan itu. Jadi jangan kita kecewa, jangan putus asa. Kita tetap beribadah, tetap menyembah Tuhan. Karena kita sembah Tuhan, baru-baru ini kan kita sudah memperingati hari kematian Yesus Kristus, Juru Selamat Penebus. Kenapa dia harus mati, saudara-saudaraku? Karena di Roma 3 ayat 23, karena semua orang sudah berdosa, semua kehilangan gambar Allah, semua jadi telanjang. Benar nggak? Adam dan Hawa diciptakan sesuai dengan gambarnya. Tapi apa? Karena si ular yang menggoda si Hawa, dan si Hawa menggoda si Adam. Dan ada di dalam rumah tangga suami istri, itulah bilang Tuhan, kau Adam katanya, sudah kau makankah buah itu katanya. Oh, perempuan katanya, bukan istriku. Perempuan itu yang apa? Padahal si Hawa itu tulang rusuk yang diberikan Tuhan, yang disiapkan Tuhan. Tapi kata si Adam, oh perempuan itu katanya. Kata perempuan itu ditanya, oh ular itu katanya. Jadi ada tuduh menuduh. Di keluarga kan ada kan? Suami istri, anakmu itu begini. Kau yang salah, disalahkanlah istri. Nah, kalau pintar, kalau berhasil anak ya, bapaknya yang ini, ya kan? Anak siapa dulu katanya. Tapi kalau ada macam-macam, itulah kau asik pigi-pigi aja kau arisan, pigi-pigi aja kau ke mana-mana, ya kan? Arisan sana, arisan sini. Anakmu nggak pernah kau jaga, nggak pernah kau berdoa bersama-sama, begitu. Tapi saudara-saudaraku, itu pun Tuhan memberi kekuatan sama kita, saudara-saudara. Jadi jangan takut, ya. Dan kalau kita khawatir pun, coba kita baca dulu dari Matius 6:23 sampai 34. Baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Perikopnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi tadi Tuhan udah bilang, kalau kita cari sampai mana sih yang kita cari itu, jangan kita khawatir katanya, karena Tuhan menyiapkan semua, saudara-saudara. Dia baik sama kita. Kalau kita pun mencari pergi sana, pontang-panting ke sana, pulang-pulang capek, akhirnya tidak sempat, tidak ngantuk untuk berkomunikasi dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi pada ayat 33 katanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran apa itu yang akan kita cari itu? Kebenaran firman Tuhan. Kan tadi dibilang ada ditambahkan, berarti plus kan? Plus, artinya salib. Salib. Kalau Yesus sudah memikul salibnya, yang dipikulnya tuh dosa-dosa kita, saudara-saudaraku. Dosa-dosa kita. Jadi waktu dia di kayu salib,
Semua dosa-dosa kita, semua kesalahan dan kekurangan kita sudah diisapnya. Maka dia yang dihormati, yang harus dimuliakan, rela dia untuk menjadi disiksa, sengsara, tanpa dosa. Dia sengsara tapi tanpa dosa. Dialah satu-satunya manusia yang darah daging yang tidak berdosa. Dan itu pula yang menyelamatkan kita. Supaya, kenapa dia tersalib sampai dua luka di tangan, 2 luka di kaki, itu semua untuk bangsa Israel asli, ya. Tetapi bangsa Romawi yang kafir seperti kita, yang tidak kenal Yesus, tidak mau menerima firman-Nya, yang melawan, ya, menolak salib, itulah ditusuklah lambung, keluarlah air dan darah. Keluar darah dan air. Darah itu apa? Arti pertobatan. Supaya kita bertobat semua. Bertobat dari apa? Kita lihat tahu tuh, ya. Apa yang mau kita tobat? Kita minta ampun sama Tuhan. Aku sudah melakukan yang ini, Tuhan, ampuni. Tuhan itu baik. Kan dia bilang, marilah, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kita kadang-kadang jangan karena anak kita berhasil, kita pikir kita punya usaha. Tidak. Itu karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, ya saudara-saudara, ya. Tapi dia udah mengundang kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kita letakkan di salib itu. Karena apa? Dia udah menanggung semua, ya. Jadi tadi yang di tulang itu, ya, di lambung itu yang ditusuk itu keselamatan untuk bangsa kita. Kesempatan. Bahasa-bahasa di Tuhan kepada kita, dikasih kita kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau katanya 2000 tahun yang lalu Tuhan kok belum datang. Ini udah tahun 6000, ya. Udah 6000, tapi kok belum datang. Itu perpanjangan sabar Tuhan. Dia menantikan kita untuk kita bertobat, saudara-saudaraku. Jadi kenapa kita nggak mau menyerahkan beban kita itu kepada Tuhan? Beban apa saja, dia pasti apa? Kita mungkin udah salah, langkah kita udah kemana-mana mungkin, ya, udah salah lah. Tapi Tuhan baik, Tuhan dia mau mengampuni kita. Amin, saudara-saudaraku. Nah, itulah kita, Tuhan Yesus itu sudah mengalami sengsara daging, ya, kan dicambuk dia, disesah, diolok-olok. Sudah 4 kali sebenarnya diceritakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa? Waktu dia disesah, dia jauh-jauh semua muridnya. Takut terlibat. Jadi kayak Petrus kan dibilang, kau kan yang sering sama dia kan? Itu kan gurumu. Enggak kenal katanya. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu menyangkal aku, katanya. Benar. Setelah dia nggak kenal katanya kan, takut dia dipukul kan, takut dia dibunuh. Nah, ayam berkokok. Artinya apa itu? Itu 3 kali dia berkokok ayam itu. 3 kali dia menyangkal Yesus. Artinya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu satu. Maka itu dialah yang menyelamatkan kita, dialah yang memberi kita hidup, ya. Roh Kudus itu memberi kita hidup sampai sekarang ini. Dan marilah kita memikul salib kita. Yang tadi misalnya anak kita jahat, suami kita bandel apa segala macam, dia sudah dipikulnya. Dia udah duluan memikul semua apa yang kita punya kepahitan kita, beban kita itu. Jadi saudara-saudaraku, ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus, kalau ada akar-akar kepahitan kepada teman, kepada suami, kepada anak-anak, cepat-cepat selesaikan, saudara-saudaraku. Karena dia sudah menanggung itu di kayu salib hari Jumat yang lalu, dan dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Ya, dia bangkit supaya kita juga ikut bangkit. Bangkit kita supaya kita bisa disucikan dan dikuduskan, supaya kita nanti apabila Yesus datang kedua kali, ya, kita diubahkan menjadi sempurna. Dan untuk masuk ke awan-awan perjumpaan nanti dengan Yesus. Di sana ada sorak-sorai haleluya. Dan kita masuk Firdaus 1000 tahun damai. Dan inilah kita masuk kerajaan surga kekal. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah siap berbicara. Biarlah firman-Mu Tuhan, remah-remahnya Tuhan, kami boleh dapat Tuhan, kami boleh berubah Tuhan, kami boleh berbuah Tuhan Yesus, supaya Engkau senang Tuhan, supaya Engkau kenyang Tuhan atas kami Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kami mau Tuhan, supaya kami Tuhan, boleh Tuhan selalu disucikan terus menerus Tuhan, supaya kami boleh masuk kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucu yang pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin yang menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti dia akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu biarlah Tuhan melekat di hati kami. Dan kami boleh mengerti Tuhan apa yang kami dengar. Dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat. Kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Allah Anak, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari
ini kami sangat bersuka cita atas semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-Mu lewat kami wisata rohani Tuhan. Tambah kami bahagia Tuhan. Kami semuanya Tuhan merasakan kasih anugerah Tuhan. Tuhan, inilah kami anak utusan-Mu Tuhan. Yang sangat bersungguh berbahagia Tuhan. Biarlah Kau tambah-tambahkan sukacita dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sehat-sehat dalam keluarga kami ya Tuhan. Pertahanan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang terkasih. Saya sangat bangga duduk di lingkungan adat ini. Saya melihat kasih Tuhan mengalir di antara kita semua. Tuhan menyatukan hati kita. Walaupun ada yang kurang lebih, biarlah Tuhan Yesus menyempurnai dalam kita. Kalau Tuhan memperpanjang umur kita, kita akan pergi lagi ke tempat yang lebih. Tidak ada kembali. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Sekali angkat bersatu, tetap bersatu. Memuliakan nama Tuhan Yesus. Sehat-sehat semua sahabatku. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Ini kepada Eda sayang ketua harian. Ya. Sebelum Ibu Ketua menutup, karena teman kita ada yang berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya serta mulia, serta Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang mengizinkan kami untuk menikmati semua Tuhan pemberian-Mu dan kemurahan-Mu, termasuk Tuhan alam yang indah yang bisa kami saksikan. Tuhan, kalau kami boleh berada di tempat ini bukanlah karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan dan kebaikan kami, tapi Tuhan karena kemurahan-Mu. Sekalipun Tuhan banyak pergumulan yang kami alami, tapi Tuhan Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak khawatir karena kami punya Engkau Tuhan yang senantiasa Tuhan memelihara hidup kami. Secara khusus Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu. Bersyukur Tuhan atas pertambahan umur yang Kau berikan kepada sahabat kami Odet Napitupulu. Tuhan, Engkau yang memeliharanya dia Tuhan selama ini, selama berpuluh tahun ya Tuhan. Kini Tuhan dia dapat merayakan atau dia dapat mengulang itu Tuhan untuk bersyukur kepadamu, mensyukuri segala berkat yang Kau berikan kepadanya. Kini Tuhan kami serahkan dia kepadamu Tuhan, berikan dia kesehatan, berikan dia umur yang panjang Tuhan. Dan biarlah Tuhan dia tetap memuji memuliakan Kau dalam hidupnya. Pakai dia Tuhan untuk senantiasa menjadi saksi-Mu Tuhan, saksi atas kasih dan kemurahan-Mu. Berkati anaknya Tuhan, berkati juga suaminya yang dia tinggalkan Tuhan di tempat yang lain. Tuhan biarlah Engkau kami serahkan kepadamu. Engkaulah Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Mu berlimpah bagi teman kami
Odet Tuhan, dan dia Engkau jadikan menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni dosa Odet Tuhan selama ini. Kami yakin Tuhan kami tidak pernah luput dari dosa, tapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan telah menanggungnya di kayu salib. Kami serahkan Tuhan doa kami, ucapan syukur kami ini hanya ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Semua. Jadi kami jajak. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau berterima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena berkat-Mu. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Dari kemarin kami berangkat dari Medan hingga pada saat ini tiba kami di sini Tuhan untuk menikmati ciptaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan makan yang sudah terhidang di hadapan kami. Berkati Tuhan, kami mengundang Engkau untuk memberkati makanan ini supaya menjadi kesehatan, kekuatan untuk kami. Berkati juga Tuhan orang-orang yang sudah menyediakan makanan ini supaya mereka juga boleh Tuhan bersuka cita sama seperti kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa makan seperti kami Tuhan. Engkau memberikan berkat-Mu dari sorga Tuhan untuk mereka supaya mereka juga boleh makan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dengar dan kabulkan doa kami ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
sungguh ajaib. Lewat ciptaan-Mu kami boleh melihat kebesaran dan keagungan-Mu. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih kesetiaan-Mu, pertolongan, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga memampukan kami, ibu-ibu dari Arisan Kebaktian, boleh Engkau izinkan ada di tengah-tengah kota Samosir ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua waktu-waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami semakin mengerti bahwa Tuhan menuntun dan membimbing hidup kami. Dan Tuhan begitu mengasihi kami. Di masa-masa tua kami, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Karena itu malam hari ini kami akan tetap mengucap syukur, memuji kebesaran-Mu, kebaikan-Mu lewat ibadah kami, lewat renungan firman Tuhan. Biar Tuhan kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita. Melayani lebih suka. Melayani dua ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kami berkumpul di sini, anak-anak yang Kau kasihi, ibu-ibu dari Arisan Kebaktian. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau telah menyediakan bagi kami keindahan dari alam ciptaan-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami hati yang terang, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama saling mengasihi Tuhan. Kini saatnya kami menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Setelah tadi malam firman-Mu ditabur, hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Walaupun singkat Tuhan, tapi kami rindu firman-Mu ini dapat kami mengerti. Roh Kudus-Mu menjelaskan kepada kami satu persatu. Biarlah kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Karena siapakah kami boleh menikmati semuanya ini hanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan berikan saat teduh kepada kami. Kami melupakan segala persoalan yang ada. Kami mau hanya dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya kami mengerti Tuhan dan dapat melakukan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah orang
yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Diberkatilah kami menjadi ibu bagi keluarga kami masing-masing, bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami Tuhan. Hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, Engkau berkati untuk menyampaikan sabda-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu terkasih, salam. Dari tadi kita pagi berangkat, saya lihat wajahnya segar semua, pakai baju warna bunga-bunga, segar. Ya, masing-masing memakai yang paling cantik. Dari hati kita yang terdalam, bahwa kita walaupun usianya mungkin 50, 60, 70 masih cantik, gitulah. Tapi karena ada Tuhan di situ ya, di dalam hati kita dan di dalam kumpulan kita ini. Walaupun ada yang kurang lebih, kita dapat tadi seperti lagu tadi, mengasihi, melayani, mengampuni. Ya, tidak dibatasi oleh banyaknya finansial di antara kita. Tidak dibatasi oleh tingginya profesional kita. Tapi apabila kita di hadapan Tuhan, kita sama saling mengasihi, maka Tuhan akan ada di tengah-tengah kita ya. Saya adalah anak seorang pendeta yang sangat sederhana, pendeta GKPI waktu zaman Dr. Andar. Saya ingat bapak saya sangat sederhana, melayani dari gunung ke gunung, dan kami anak-anaknya disuruh membawa tas tempat baju pendetanya. Saya sendiri ikut di sana ya, dari mulai SD sampai SMP. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari yang saya dapat, saya bagi kita semua ibu-ibu. Diberkati untuk memberkati. Berkat tadi bukan hanya secara nilai rupiah, bukan. Tapi apa yang talenta yang diberikan Tuhan kepada kita semua di sini berbeda-beda. Ya. Saya sangat semalam saya hampir meneteskan air mata saya. Di dalam WA Group Arket ini berlomba-lomba memberikan firman Tuhan, berlomba-lomba memberikan pujian bagi Tuhan. Saya sangat senang ya. Saya memilih-milih, bukan karena hebat, tapi saya memilih untuk diajak kumpulan arisan. Karena memang ya kita juga dibatasi untuk bisa ke sana kemari, alangkah baiknya kita bisa memanfaatkan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kita akan diperhatikan Tuhan. Kalau kita memperhatikan rumah Tuhan, rumah tangga kita, anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga lah yang akan kita bahas malam hari ini, walaupun sedikit. Ibu-ibu jangan bosan. Saya rasa pasti Roh Kudus nanti enggak membuat kita bosan. Saya akan buka dari, kita buka dulu ayatnya 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Kalau siapa yang mendapat boleh juga, supaya kita sama-sama dibagi ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman Kristus Yesus. Amin. Ini adalah cerita tentang satu pribadi, yaitu Timotius. Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memuji di sini seorang anak muda yang namanya Timotius. Dan saya buka di dalam buku penterjemah yang lain bahwa Timotius ini adalah anak muda yang rendah hati. Dan ini katanya diajarkan
Siapa yang mengajarkannya kepadamu? Tentunya adalah ibunya. Ibunya mengajarkan kepadamu. Kita buka lagi dulu dari 2 Timotius 1 ayat 5. Selain ibunya ada satu pribadi lagi. Neneknya. Si Louis. Coba kita baca dulu ya. Lagi tadi 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Jadi semua saya lihat di sini, makanya saya buka ini kembali. Mungkin kita semua udah tahu nih, tapi saya ingin hanya menambahkan sebahagian bahwa turun ya, diberkati, neneknya diberkati, ibunya diberkati dengan berkat rohani. Ini yang terutama. Saya dari kecil, ibu saya baru Silitonga ya, karena dia ibu seorang pendeta dan dia udah sakit puluhan tahun. Saya masih kecil 5 tahun, dia sudah sakit ya, sakit mata, glaukoma. Kayaknya itu ada silsilah lah ya, dibawa sama tulang saya berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Rupanya glaukoma ini seperti itu. Kalau dia sudah terlambat tidak bisa lagi ditolong ya. Jadi mama saya dinyanyi katanya kan lagunya Pujes Pusu Hirmagor Turang Bagas Turo Asatarsu Rati Joloku Holong Niro Hamito Tondi Kurodi Pamataku Ikon dipuji hampir semua dari mulai nomor 1 lagu Bukende itu sampai terakhir bisa dia minimal 3 ayat. Iya. Jadi saya terus direkam dalam batin saya ini, saya ikut nyanyi dengan dia. Itulah rupanya yang diturunkan. Diturunkan oleh ibu saya. Dan opung saya juga guru sending gitu. Jadi kita di sini maksudnya seperti tadi malam, sepertinya berantai. Kalau pohon itu pohon apa, buahnya akan itu. Jadi saya gembira lihat arket ini. Saya rasa kalau cerita semuanya, yang ini seperti apa, saya tanya. Anak-anaknya semua sepertinya, walaupun ada sedikit-sedikit mungkin itu biasa, tapi akhirnya jadi anak yang baik-baik. Untuk seterusnya kita, memang kita umur kita tidak dihitung dari panjangnya usia ya, bukan kuantitas, kualitas yang paling penting. Supaya kita bisa mulai hari ke depan, kita pikirkan kualitas perkataan kita, kualitas langkah kita, kualitas buah-buah hidup kita. Saya gereja setelah menikah, saya di gereja yang bisa okumene ya, ke CCA, dan saya sana melayani pelayan kecil. Orang Chinese di sana banyak. Saya lihat orang Chinese ini menghormati orang tua, luar biasa, yang terbaik ya. Kadang-kadang orang tuanya udah stroke pun masih ditaruh di meja kasir. Mereka beragama yang terbaik yang diberikan. Kita lihat ya di kelenteng-kelenteng itu, buah-buah yang terbaik. Saya kadang-kadang, Tuhan tolonglah kami Tuhan. Suku kami memang saya nggak memayoritaskan ya, tapi hampir banyak itu masih sepertinya menghitung-hitung, menderita. Saya nggak punya uang, saya begini, sehingga dia memberikan kadang-kadang yang kurang baik. Coba ke depan, karena dibilang ujilah aku ya kan, hanya itu yang firman Tuhan yang disuruh.
kita berikan yang terbaik. Saya berusaha untuk mencontoh yang terbaik itu. Kalau sama sahabat pun saya pengen memberikan yang terbaik. Kalau sama keluarga pun saya pengen memberikan yang terbaik. Tapi karena Tuhan yang menolong, bukan dari diri kita. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita jangan hanya melihat, menonton, tapi kita tidak merasakan. Ayub itu katanya kan kata orang saja, saya mendengar tentang engkau dulu katanya. Tapi sekarang mata kepala saya telah melihat kau katanya gitu. Kita tidak bisa meniru Ayub itu ya. Tapi 2 kali lipat digantikan Tuhan. Siapa memperhatikan rumah Tuhan, rumah tangganya akan diperhatikan Tuhan. Bukan Tuhan kurang uang, bukan. Batu-batu pun bisa diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan, tapi dia mencobai kita. Dia mencobai kita sebenarnya. Mencobai, kadang-kadang orang mencobai katanya hanya dalam penderitaan, aku lagi mengalami pencobaan. Punya uang pun kita, punya anak pun kita yang lagi punya jabatan, itu cobaan juga. Apakah berkat Tuhan itu kita pakai dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan? Iya. Jadi bukan hanya kalau menderita kita umpamanya sakit, saya lagi mengalami pencobaan. Dalam suka dan duka, Tuhan ingin menguji kita. Iya. Sekarang umur kita sekian. Kenapa kita diperpanjang Tuhan umurnya? Saya kemarin, saya pikir saya sudah mati. Ibu ketua terus mengiwak saya, sembuh. Banyak lagi yang mendoakan, banyak lagi yang lain mendoakan. Ya, inilah gunanya, rupanya banyak kali yang mengasihi kita. Jadi banyak doa, Tuhan itu mendengar, disembuhkan. Kata ada 2 dokter yang saya luar biasa ini. Kok bisa terus sembuh? Aturannya masih mau diopnamakan entah 2 minggu, 3 hari saya pulang. Langsung berkurang, terus terapi aja, renang. Jadi saya berjanji, ini bukan mau apa ya, hanya kesaksian. Pas Natal bulan 12, ada kawan saya coba katanya ke Singapura sekarang, ada bisa charter pesawat melalui Jakarta, biaya 350 juta. Aduh, Tuhan, ada yang sulit bagi engkau. Saudara-saudara saya mungkin memerlukan. Kalau kau sembuhkan ini Tuhan, aku akan pakai seberapa uang saya untuk membantu keluarga saya, membantu sekeliling saya. Gak lama sebelum tanggal 25, saya ini kira-kira tanggal 14, sebelum tanggal 25, kok makin ringan. Saya cek di foto lagi, sudah sembuh. Jadi sebenarnya kita harus mengalami firman Tuhan itu. Tapi kita bisa pribadinya ini dengan Tuhan kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain, kita berdiam diri saja dulu. Tuhan lagi mencobai kita, bagaimana engkau memakai apa yang kukasih sama kau, walaupun nggak gitu banyak, ayo coba, pasti katanya gitu. Jadi usia kita sebagai ibu-ibu di sini, saya banyak kali ada yang lagu, ada yang firman Tuhan. Saya setiap hari membuka, ya luar biasa Arkep ini. Saya pikir terpujilah Tuhan. Kalaupun saya hadir di sana, biarlah saya juga dikasihi dan mengasihi. Jadi anak-anak kita sekarang tinggal itulah mungkin yang kita doakan. Banyak lagi mungkin negara apa segala macam, berarti hidup kita supaya berarti seperti Louis dan ini tertulis dia di firman Tuhan. Kita akan tertulis juga di hati Tuhan. Di dalam buku keturunan keluarga kita pasti nanti akan tertulis nama kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, tapi Tuhan sedang merendah hidup kita. Yakinlah ibu-ibu Arkep di sini ya. Tidak bosan kan Bu ya? Mendengarnya? Tidak bosan. Karena kadang-kadang kita bisa melihat semua apa yang indah-indah di tengah dunia ini, tapi firman Tuhan itu sebenarnya indah. Ya, firman Tuhan itu
menegur, mengajar, dan menuntun kita kepada kebenaran. Kita sampai tua pun kita masih terus dituntun oleh firman Tuhan dan akan menuntun keluarga, anak-anak kita, lingkungan kita, di gereja kita, di mana kita melayani, ya, di mana kita menjadi pendukung bagi suami kita. Mungkin mereka butuh dukungannya. Sekarang ini minoritas kita, anak-anak kita mungkin akan ke depan akan banyak mengalami kendala. Tapi katanya anak Tuhan dari keturunan Louis sampai ke Unika itu, sampai ke Timotius itu, mungkin keturunan Timotius juga yang menanam firman itu di dalam hatinya. Oh Yesus, uhirma goharmu torang bagas turohakom. Kalau dong bagas dengan dong benabui sudah menjelma dia di dalam segala urat saraf kita, peredaran darah kita akan mengalir. Mana yang sumbat-sumbat itu semua bisa diterobos oleh kuasa Tuhan itu. Jadi sepulang dari sini, walaupun 3 hari 2 malam kita di sini, kita akan bertambah terus. Iman kita akan bertambah terus, semangat kita akan bertambah terus. Ya, di dalam Alkitab ini juga banyak yang sudah usia kita, mereka kita terima menjadi penasehat bagi kita, patuh kita, dan kita juga mungkin memberi dorongan kepada mereka supaya Alkitab ini maju. Saya kemarin cerita sama ada kawan saya dan saya sampaikan sama Ibu Edi Ramayadi, karena yang mayoritas itu banyak menerima pembagian sembako, ya memang karena mereka puasa. Tapi satu saat Ibu perhatikan kami juga dong, saya bilang, kenapa nggak melalui Alkitab ini kita tolong orang-orang yang mungkin uluran tangan kita, dari kita berapa, dari mereka berapa, dari instansi-instansi kadis-kadis itu, kita bergandengan tangan, mungkin kita bisa. Amin. Nah, supaya kita bisa berbuah, ya. Pada masa tua pun katanya saya tetap gemuk dan segar. Maksudnya bukan jadi bongsor, bukan. Maksudnya perbuatannya itu besar, berbuah-buah, sehingga nama kita tertulis di dalam jari Tuhan. Kita adalah surat-surat Kristus. Jangan kita batasi pekerjaan Tuhan melalui hidup kita ini. Aku nggak pandai melayani, jangan. Dari yang kecilnya diangkat Tuhan. Kalau ada yang sombong mengatakan saya sudah melayani sana, saya sudah, itu dari dirinya itu. Tapi kalau kita dipakai Tuhan, orang yang tidak terpandang seperti saya tadi itu, ya, saya buah dari, saya ini berdiri di sini sebagai buah dari pelayanan orang tua saya. Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami selesai Tuhan Yesus membaca firman-Mu, tapi kami yakin percaya Roh Kudus-Mu Tuhan terus menerangi hati kami. Engkaulah pelita hidup kami Bapak. Apabila Engkau menerangi hati kami, kami tidak akan tersandung, kami tidak akan terantuk di tengah dunia ini, kami akan berjalan Tuhan dengan baik. Seperti Engkau menuntun kemana kami pergi ya Tuhan Yesus. Masih banyak yang harus kami kerjakan. Engkau sembuhkan kami Tuhan dari penyakit kami. Kalaupun mungkin ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Lutut-lutut yang goyang, Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan. Bapa yang punya persoalan, Engkau berikan jalan keluar. Asal kami memberikan hati kami kepada Tuhan. Kami telah melihat Tuhan Yesus banyak kesaksian di tengah dunia ini, bahwa Engkau Tuhan mengangkat orang-orang yang ingin Engkau pakai Bapa. Biarlah kami semakin rendah hati ya Tuhan. Segala yang baik akan mengairi tanah yang rendah ya Bapa. Demikian jugalah hati kami Bapa. Jauhkan kami Tuhan dari kesombongan di tengah Alkitab ini ya Bapa. Biarlah kami saling melayani, saling memperhatikan Tuhan, saling memperdulikan, saling memberikan menyapa ya Tuhan dengan kata-kata yang baik seperti dari Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi alat-Mu di tengah dunia ini. Bapa di surga, inilah kami Tuhan,
Apabila malam hari ini pun kami beristirahat, kami akan terus mengingat firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu Tuhan terus berakar di dalam kehidupan kami. Diukir, terang dan jelas Tuhan. Itulah yang kami wariskan kepada anak kami, kepada cucu kami kelak. Karena warisan di tengah dunia ini secara finansial, secara nilai rupiah akan dapat berlalu ya Tuhan. Tapi kalau rohani kami Tuhan sebagai ibu, itu yang kami wariskan, maka itu tidak akan hilang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua ibu-ibu yang di sini ya Bapak. Bahkan yang tidak hadir di sini Tuhan, yang ada di Medan, Engkau berkati. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh bersatu memuji, memuliakan Engkau pada hari yang akan datang. Engkau berkati pengurus Tuhan yang boleh mengerjakan Tuhan kebutuhan kami di dalam Arkep ini Tuhan. Kegiatan kami Bapak, Engkau berkati Tuhan. Berikan hikmat dari Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh menjalankan, boleh meneruskan Arkep ini. Arisan kebaktian ini Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati anak-anak kami dimanapun berada. Berkati cucu kami. Berkati suami kami. Berkati keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sepulang kami dari tempat ini, kami boleh Tuhan Yesus disegarkan. Kami telah melihat semua ciptaan-Mu ya Bapa. Engkau sediakan bagi kami, tidak kekurangan kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah kita telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini tertanam sebagai nenek, sebagai ibu, kita mewariskan iman pada anak-anak kita seperti Timotius yang diwariskan oleh nenek dan ibunya. Sepulang kita dari sini, itulah yang paling utama kita wariskan. Jangan mewariskan harta. Harta habis, tapi iman akan terus membawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita menaikkan pujian. Dari semula telah Kau tetapkan. Setelah pujian ini nanti kembali saya serahkan kepada Ibu Mila. Dari semula, dua ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sama-sama berdiri. Kita berdoa. Kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dari semula Tuhan, kami masih di dalam kandungan orang tua kami juga Engkau telah merancang semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami selesai beribadah, tapi kami percaya Tuhan ibadah-ibadah selanjutnya juga akan ada di antara Arkep ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus yang menjagai kami malam hari ini di hotel ini. Engkau berkati juga pemilik hotel ini. Engkau berkati semua karyawannya, sehingga mereka Tuhan boleh menjalankannya dengan baik, bekerja dengan baik, mencari nafkah dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami di surga, kudus nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kita sama-sama berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa dalam surga. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat kami Tuhan. Di mana Tuhan Engkau tetap menuntun tiap langkah kami. Engkau tetap Tuhan menuntun tiap detak dan tunduk hati kami. Engkau selalu Tuhan memelihara kami sehingga kami berikan anak tebusan yang berharga di mata-Mu. Kami bahagia Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga kami boleh semakin dewasa Tuhan, untuk kami boleh belajar terus untuk mengikuti jalan-Mu dan menuruti perintah-Mu, sehingga kami tidak sia-sia sebagai ibu lewat arisan kebaktian ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan, Engkau curahkan hikmat buat kami lewat Tuhan. Sudah begitu banyak firman yang kami dengarkan sudah berapa puluh tahun Arkep ini Tuhan, agar kami tidak hanya pendengar tapi kami mau pelaku Tuhan, sehingga kami semakin merendahkan hati Tuhan, agar tidak sia-sia waktu yang sedikit Engkau berikan buat kami, sehingga kami tidak hanya memikirkan kedagingan kami tapi kami mau memikirkan Tuhan bagaimana pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami, sehingga kami semuanya Tuhan boleh saling mengasihi, kami boleh saling mengampuni dalam segala kekurangan kami, dan kami boleh saling melupakan apapun itu masalah yang terjadi, kesalahan kekurangan kami, sehingga kami terus Tuhan berjuang selalu untuk berbuat yang terbaik, sebagaimana Tuhan selalu mengasihi kami, memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, malam ini kami mau menikmati berkat jasmani yang telah disediakan Tuhan. Sebelum kami nikmati Tuhan, jamah kuduskan boleh menjadi kesehatan, kekuatan baru buat kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, juga saudara-saudara kami yang belum mendapat makan seperti yang Tuhan kami rasakan. Engkau juga turut memberkatinya semuanya Tuhan. Biarlah berkat kasih anugerah-Mu senantiasa menyertai dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami sambut berkat makanan ini dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita yang diberkati berkata, amin.